Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembali diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu yang berlimpah. Pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah tidak baik seorang diri. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 18-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku, tidak baik seorang diri artinya sama dengan tidak baik kesendirian. Kisah seorang wanita menulis dalam suratnya dengan sangat singkat, "Saya adalah seorang cacat yang duduk di atas kursi roda. Saya sangat kesepian meskipun saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Tuhan selalu menemani saya. Saya tidak memiliki banyak teman untuk diajak bicara." Kesepian adalah sebagai kata yang paling menyedihkan. Kesepian tidak memandang usia, ras, status ekonomi, atau kepandaian. Albert Einstein berkata, "Rasanya aneh menjadi orang yang sangat terkenal tetapi sangat kesepian." Saudaraku, Allah menciptakan kita menikmati keintiman dan persahabatan dengan orang lain. Bahkan sebelum dosa memasuki dunia, Allah menyatakan bahwa tidak baik jika manusia hidup seorang diri. Itulah sebabnya banyak orang sering merasa batinnya kosong. Keintiman dengan Tuhan dapat dirasakan oleh semua orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, Dia selalu menyertai kita dan Dia ingin agar kita bersekutu dengan Tuhan sepanjang hari. Seorang yang mengira bahwa dirinya bisa hidup sendiri tanpa orang lain, berarti ia sedang membohongi dirinya sendiri. Namun demikian juga dengan orang-orang yang mengira bahwa orang lain tidak bisa hidup tanpa dia. Itu lebih keliru juga, sebab itu merupakan kesombongan pribadi. Saudaraku, tidak mungkin kita ini bisa hidup sendirian selamanya. Jadi janganlah kita merasa diri kita hebat dan merasa paling dibutuhkan, sehingga kita berpikir orang lain tidak bisa akan hidup tanpa kita, ataupun kita merasa tidak membutuhkan orang lain lagi. Itu sebabnya penjara yang paling mengerikan dan paling ditakuti oleh para penjahat yang paling jahat di dunia ini adalah penjara ruang isolasi, di mana di situ tidak ada siapa-siapa. Artinya seorang diri dan semuanya dicat serba putih tanpa ada suara apa-apa, sehingga tercipta suasana kejenuhan dan kesepian yang paling membosankan manusia. Ada kemungkinan membuat manusia menjadi gila.
Bapak Ibu Saudaraku, di dalam hidup ini kita perlu saling mengasihi karena kita saling membutuhkan, baik itu kehidupan suami istri, keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman dalam pelayanan, dan siapa yang mungkin kita tidak kenal. Jadi kita mensyukuri kalau sampai hari ini kita bisa memiliki komunitas yang Tuhan berikan. Hormati mereka sebagai kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ingat, sehebat, sesukses, dan sekaya apapun, tentu kita tetap membutuhkan orang lain. Terutama dalam hal memberitakan Injil Kerajaan Allah, kita membutuhkan teman yang saling mendoakan dan melakukan bersama-sama dalam memberitakan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat pengharapan dan perlindungan kami, dan Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk komunitas, keluarga, gereja, Kersel, teman-teman pelayanan dalam Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami hidup dalam saling mengasihi dan saling membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.